menyampaikan kalau nanti daring kan gitu ya. Iya. Ya nanti ganti minggu depan bisa juga luring nanti Mbak gantian. Tadi juga saya ketemu Pak Saiful sempat ngobrol. Mau mah kok daring apa luring? Saya daring Pak, aku ya ngono. Karena mulai pagi tadi saya 3 kelas, mulai A2, A1, A3. Setelah itu kemudian saya juga kan dapat jadwal untuk ngecek ya teman-teman yang praktek di pengadilan. Jadi waktunya untuk yang hari Kamis full Mbak Trinda. Baik, saya lanjut terkait dengan pengajuan gugatan atau permohonan di pengadilan agama. Yang pertama tentang pengertian gugatan atau permohonan ya. Untuk surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang. Kalau penggugat itu domisilinya di kota, maka pengadilan yang punya kewenangan adalah pengadilan agama kota. Kemudian memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Kemudian kalau surat permohonan adalah permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Nah, untuk masalah permohonan ataupun gugatan ini saya sampaikan secara umum. Tapi kalau permohonan itu kan masuk ke dalam perkara volunter ya. Volunter itu adalah merupakan perkara yang di situ tidak ada lawannya. Tapi kalau gugatan itu ada lawannya, masuk dalam kontensius. Untuk yang gugatan masuk dalam perkara kontensius. Kemudian untuk masalah gugatan lisan, tertulis dan melalui kuasa hukum. Pada prinsipnya gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis ya. Bagi penggugat atau pemohon ya yang tidak dapat membaca dan menulis, gugatan atau permohonan diajukan secara lisan. Gugatan atau permohonan yang dibuat tertulis ditandatangani oleh penggugat atau pemohon atau kuasa hukumnya. Kalau gugatan tersebut atau penggugat itu menggunakan kuasa hukum, maka nanti yang tanda tangan adalah kuasa hukumnya. Apabila telah menunjuk kuasa khusus, maka ditandatangani oleh kuasa hukumnya. Surat gugatan atau permohonan dibuat rangkap 6. Tapi untuk prakteknya rangkap 4 ya, rangkap 4, prakteknya rangkap 4. Tapi di dalam teorinya harus dibuat rangkap 6. Kemudian saya tampilkan untuk contoh ya. Untuk contoh surat gugatan. Ini surat kuasa ya. Surat kuasa. Kalau surat kuasa itu berarti ada pemberi kuasa dan ada penerima kuasa. Surat kuasa dasarnya adalah hir ya. Kalau surat kuasa itu simpel, yang pertama adalah nama. Nanti kalau saya sampai jadi lawyer, nama, identitas, pekerjaan, alamat harus komplit. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pemberi kuasa. Dengan ini menerangkan bahwa dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa penuh kepada ansori. Ini contoh. Kalau sudah diberikan kepada kuasa hukum, maka untuk selanjutnya disebut sebagai pihak penerima kuasa. Kuasa hukum sebagai penerima kuasa.
Kalau sudah tanda tangan bermaterai 10.000 antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, maka penerima kuasa punya kewenangan penuh ya, dapat melakukan semua tindakan hukum yang dianggap perlu untuk kepentingan hukum pemberi kuasa. Jadi kalau sudah tanda tangan, sudah ada tanda tangan materainya ya, di atas materai, maka penerima kuasa ini dapat melakukan semua tindakan hukum yang dianggap perlu untuk atau demi kepentingan hukum pemberi kuasa. Ya terkait dengan membuat gugatan, membuat surat gugatan, membuat nopo niku jawaban, replik, duplik, kesimpulan, bahkan sampai pembuktian dan pemeriksaan pembuktian dan mengajukan alat bukti, bahkan menghadiri di dalam putusan perkara tersebut. Nah, jadi surat kuasa itu adalah dasarnya pakai hir ya, pakai hir. Kemudian saya tampilkan terkait dengan gugatan atau permohonan. Sebentar saya buka dulu surat sudah muncul. Sudah tampak ya untuk permohonan cerai talaknya. Permohonan cerai talak sudah tampak, Mas Rizky? Ini masih di menu, Pak. Oh, di menu ya? File. Belum diklik, Pak. Belum tampak, Pak. Bentar. Karena banyak yang muncul. Bentar. Surat permohonan ini. Sudah ya? Sudah muncul? Sudah. Alhamdulillah. Yang ini jawaban. Surat permohonan cerai talak, memang perihalnya adalah permohonan cerai talak ya. Kalau yang mengajukan istri nanti bahasanya adalah gugatan perceraian, tapi kalau yang mengajukan suami namanya perihalnya adalah permohonan cerai talak. Tapi tetap permohonan cerai talak ini masuk ke dalam perkara kontensius atau gugatan. Masuk ke dalam kodenya G ya, gugatan. Karena di dalamnya itu ada lawannya. Untuk cerai gugat yang mengajukan istri nanti di sini tulisannya adalah gugatan cerai ya, ataupun gugatan perceraian. Kalau yang mengajukan suami maka perihalnya adalah permohonan cerai talak. Kemudian ini kepada langsung Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, Ciki Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Alamat di Jalan Dr. Saharjo ini karena di Pengadilan Agama Kota Kediri. Kemudian yang pertama isinya adalah nama pemohon ya. Nama pemohon itu berarti suami. Suami bin ini wajib ya. Kalau di Pengadilan Agama itu bin harus diisi.
harus diisi. Kemudian tempat tanggal lahir sampai alamat. Kemudian dengan ini pemohon ini ya, tulisannya di sini pemohon bukan penggugat. Dengan ini pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap nama termohon binti siapa, kan gitu ya. Yang ini salah, ini salah ini. Ini salah. Ini yang betul tulisannya, dengan ini pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap ini nama istri, binti siapa, anaknya siapa, kan gitu ya. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. Kalau permohonan cerai talak, maka istri menjadi termohon, suami menjadi pemohon. Kemudian setelah itu baru menyebutkan ini positanya ini. Adapun alasan dalil gugatan sebagai berikut. Kalau yang awal tadi adalah identitas ya, ini identitas. Karena isi di dalam permohonan cerai talak itu yang pertama adalah identitas, yang kedua isinya membahas tentang masalah posita. Ini sampai bawah ini namanya posita ini. 1 sampai 12 itu posita namanya ya. Posita. Posita itu kronologi ataupun alasan-alasan kenapa suami itu mengajukan cerai talak di pengadilan agama. Di dalam posita itu yang pertama, ini wajib ini. Yang pertama bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal sekian yang dicatatkan oleh pegawai